Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Pascal Struij kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain Leeds United seharga 256 miliar rupiah. Nama Pascal Struij kembali mencuat dalam pembicaraan seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Bek tangguh Leeds United, yang memiliki darah Indonesia, dilaporkan menjadi target naturalisasi yang sedang dipertimbangkan oleh PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan nilai pasar mencapai 256 miliar rupiah, Struij bukan hanya pemain bertalenta, tetapi juga sosok yang dapat memberikan pengaruh signifikan bagi lini pertahanan skuad Garuda. Setelah keberhasilan menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus berupaya memperkuat skuad. Pascal Struij, pemain berusia 25 tahun yang kini membela Leeds United di Championship, kasta kedua Liga Inggris, menjadi salah satu nama besar yang diproyeksikan untuk bergabung melalui proses naturalisasi. Pemain ini dikenal dengan kemampuan bertahannya yang kokoh, fisik yang kuat, serta pengalamannya bermain di level tinggi, termasuk di Liga Premier Inggris sebelum Leeds terdegradasi ke Championship. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang kini memimpin timnas Indonesia, dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan Struij ke dalam skuadnya. Menurut Shin, Struij memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina di laga-laga mendatang. Pascal Struij adalah bek dengan kemampuan luar biasa. Pengalamannya bermain di Liga Premier dan Championship akan sangat berharga bagi tim kami. Dia juga memiliki fisik yang mumpuni, yang akan sangat membantu dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia, diujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini. Dengan tinggi badan 190 cm, Struij memiliki postur yang sangat ideal sebagai seorang bek tengah. Selain mampu menghalau serangan udara lawan, ia juga memiliki kecepatan dan kemampuan membaca permainan yang baik. Kemampuan-kemampuan inilah yang membuat Shin Tae-yong optimis bahwa Struij bisa menjadi salah satu pilar utama pertahanan skuad Garuda jika proses naturalisasinya berjalan lancar. PSSI tampaknya tidak ingin kehilangan momentum dalam mendatangkan pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah sukses menaturalisasi beberapa pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, PSSI kini tengah berupaya agar Pascal Struij bisa segera menyusul dan memperkuat skuad Garuda. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa PSSI telah melakukan pendekatan terhadap Struij dan kini tengah berfokus pada langkah-langkah formal yang diperlukan untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Kami sudah melakukan komunikasi intensif dengan pihak Pascal Struij dan agennya. Proses ini memang memerlukan waktu, tetapi kami berharap bisa menyelesaikan semuanya sebelum akhir September, sehingga Struij bisa memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina, jelas Yunus Nusi. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Struij diharapkan bisa mengikuti jejak para pemain naturalisasi lain yang telah memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Kehadirannya dalam skuad akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama mengingat jadwal pertandingan yang semakin dekat. Pascal Struij diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, tantangan besar selanjutnya datang dari Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober. Dua pertandingan ini akan menjadi penentu penting bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh dalam upaya mereka mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Kehadiran Struij akan menjadi elemen kunci dalam mengokohkan lini pertahanan Garuda, terutama saat menghadapi Bahrain yang terkenal dengan permainan fisik dan serangan-serangan udara. Postur tubuh Struij yang tinggi dan kemampuan duel udara akan sangat berguna dalam menghadapi striker-striker Bahrain yang memiliki kemampuan serupa. Selain itu, Cina, yang dikenal memiliki kecepatan di lini serang, juga akan menjadi ujian berat yang menuntut pemain bertahan Indonesia untuk tampil solid. Pascal Struij diharapkan bisa memberikan keseimbangan dan ketenangan di lini belakang Indonesia, sekaligus menambah opsi dalam permainan bola-bola mati, baik saat bertahan maupun menyerang. Kualitasnya sebagai pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di lini pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun bek kiri, juga menjadi nilai tambah bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi. Lahir pada 11 Agustus 1999 di Deurne,
Belanda, Pascal Struijk mengawali karir sepak bolanya di Akademi ADO Den Haag sebelum bergabung dengan Akademi Ajax, salah satu akademi terbaik di Eropa. Di Ajax, Struijk mengasah kemampuan teknisnya sebagai pemain bertahan, terutama dalam hal distribusi bola dari lini belakang. Pada 2018, Struijk memutuskan untuk pindah ke Inggris dan bergabung dengan Leeds United. Meski Leeds harus terdegradasi ke Championship pada musim 2022-2023, Struijk tetap menjadi andalan di lini belakang klub tersebut. Dengan total lebih dari 100 penampilan bersama Leeds United, Struijk telah menunjukkan konsistensi dan kedewasaan sebagai pemain bertahan. Kini, dengan adanya kemungkinan naturalisasi, Struijk berpeluang membawa pengalamannya di Inggris ke level internasional bersama timnas Indonesia. Kabar mengenai potensi naturalisasi Pascal Struijk telah disambut positif oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran pemain dengan kualitas seperti Struijk bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di pentas internasional. Apalagi, dengan target besar Piala Dunia 2026, Indonesia memerlukan pemain-pemain berpengalaman yang bisa membantu mereka bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Media sosial dipenuhi dengan harapan dan dukungan agar proses naturalisasi Pascal Struijk segera rampung. Banyak penggemar yang membayangkan Struijk mengenakan seragam merah putih dan membantu timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target ambisius bagi timnas Indonesia. Dengan tergabung di grup C yang berisi tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, perjalanan Indonesia tidak akan mudah. Namun, dengan persiapan yang matang dan tambahan pemain-pemain berkualitas seperti Pascal Struijk, peluang Indonesia untuk bersaing di level tertinggi semakin terbuka. Kehadiran Pascal Struijk tidak hanya akan memperkuat lini pertahanan, tetapi juga memberikan kepercayaan diri lebih kepada skuad muda Garuda. Kombinasi antara pemain-pemain muda berbakat dan pemain-pemain berpengalaman seperti Struijk bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi lawan-lawan tangguh di fase grup dan melaju ke babak selanjutnya. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan dan dukungan penuh dari PSSI serta penggemar, Pascal Struijk berpotensi menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, Struijk akan tampil mengenakan seragam merah putih dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024, membawa harapan besar bagi jutaan penggemar sepak bola di tanah air. Kevin Dix berpotensi memperkuat timnas Indonesia, segera didekati PSSI untuk naturalisasi. PSSI terus bergerak cepat dalam memperkuat timnas Indonesia jelang laga-laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang masuk dalam radar PSSI untuk proses naturalisasi adalah Kevin Dix, bek serba bisa yang saat ini bermain di klub Liga Belanda, Feyenoord. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Dix diproyeksikan akan memberikan tambahan kualitas signifikan bagi skuad Garuda, terutama saat menghadapi Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024, dalam laga grup C. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, menjadikannya kandidat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman bermain di beberapa klub besar Eropa, termasuk Fiorentina di Serie A dan Feyenoord di Eredivisie. Kini, PSSI tengah melakukan pendekatan agar Dix bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa Kevin Dix adalah salah satu target utama PSSI dalam program naturalisasi pemain keturunan. Kevin Dix adalah pemain berkualitas dengan pengalaman yang luas di Eropa. Kami melihat potensi besar dalam dirinya untuk membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasinya sedang kami upayakan secepat mungkin, dan kami berharap dia bisa memperkuat tim saat menghadapi Bahrain dan Cina, kata Yunus Nusi dalam pernyataan resminya. Pendekatan PSSI ini tidak lepas dari kebutuhan timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan dan sayap kanan, di mana Kevin Dix bisa berperan sebagai bek kanan atau sayap kanan.
Fleksibilitas posisi yang dimilikinya membuat Dix menjadi salah satu pilihan ideal bagi pelatih Shin Tae-yong untuk menyempurnakan strategi permainan Garuda. Apalagi, pengalaman Dix bermain di level kompetisi tinggi di Eropa diharapkan bisa membawa dampak positif bagi pertahanan Indonesia yang tengah membangun kekuatan di level internasional. Lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, Kevin Dix mengawali karir profesionalnya di Vitesse Arnhem, klub Eredivisie Belanda. Dengan penampilan impresifnya di Vitesse, Dix kemudian menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Fiorentina, yang merekrutnya pada tahun 2016. Meski tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di Serie A, Dix tetap menunjukkan kemampuannya saat dipinjamkan ke Feyenoord dan Empoli. Di Feyenoord, Kevin Dix tampil konsisten dan menjadi pemain andalan di sisi kanan pertahanan. Kemampuannya dalam bertahan, mengantisipasi serangan lawan, serta kemampuan menyerang dari sisi sayap membuatnya menjadi salah satu bek kanan terbaik di Eredivisie. Pada musim 2023-2024, Dix mencatatkan penampilan yang solid di Feyenoord, membantu klub tersebut bersaing di papan atas Liga Belanda dan di kompetisi Eropa. Dengan postur tubuh yang kokoh, 183 cm, dan kemampuan fisik yang mumpuni, Kevin Dix mampu berduel dengan penyerang lawan dan menjadi pemain yang sulit ditembus. Selain itu, kecepatan dan stamina yang dimilikinya membuatnya mampu bermain di posisi sayap kanan, memberikan opsi tambahan dalam serangan. Ini merupakan kualitas yang sangat diharapkan oleh timnas Indonesia, yang tengah membutuhkan pemain dengan kapasitas bermain di dua fase permainan, bertahan dan menyerang. Kevin Dix diproyeksikan akan memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung di grup C, di mana mereka akan menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta Cina pada 15 Oktober 2024 di laga tandang. Kehadiran Kevin Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang Indonesia, terutama menghadapi tim-tim dengan serangan agresif seperti Bahrain dan Cina. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat tim asal Timur Tengah tersebut dikenal dengan pertahanan solid dan permainan fisik. Di sisi lain, Cina, yang dikenal memiliki serangan balik cepat dan pemain-pemain berbakat, juga akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari betapa pentingnya menambah kekuatan di sektor pertahanan. Dalam beberapa laga terakhir, meskipun timnas Indonesia mampu tampil baik di tengah lapangan, lini belakang seringkali mendapatkan tekanan dari lawan. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kehadiran Kevin Dix dapat membantu menutup celah di pertahanan, serta memberikan stabilitas di sisi kanan lapangan. Kami membutuhkan pemain-pemain berpengalaman yang bisa menghadapi tekanan di level internasional. Kevin Dix adalah pemain dengan kualitas tinggi, dan kami berharap proses naturalisasinya bisa segera rampung sehingga dia bisa bermain bersama kami di pertandingan-pertandingan penting ini, ujar Shin Tae-yong. PSSI kini tengah mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, dengan harapan bahwa dia bisa segera bersumpah sebagai warga negara Indonesia sebelum laga melawan Bahrain pada Oktober 2024. Proses naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Program naturalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tim dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sejak kesuksesan naturalisasi pemain seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, dukungan publik terhadap program ini semakin kuat. Penggemar sepak bola Indonesia sangat antusias menyambut potensi kehadiran Kevin Dix di timnas Garuda. Media sosial dipenuhi dengan harapan agar proses naturalisasi berjalan lancar, sehingga Dix bisa segera mengenakan seragam merah putih dan membantu timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, banyak yang melihat Kevin Dix sebagai contoh dari bagaimana pemain diaspora Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa bisa memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Para penggemar berharap bahwa dengan bergabungnya Dix, timnas Indonesia akan semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu target besar bagi timnas Indonesia. Setelah melalui fase-fase sebelumnya dengan cukup baik, kini skuad Garuda harus menghadapi lawan-lawan tangguh di babak ketiga.
Bahrain, Cina, tim-tim yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia, dan Indonesia harus menunjukkan performa terbaik mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Kehadiran Kevin Dix di skuad timnas Indonesia akan menjadi salah satu kunci penting dalam upaya meraih hasil positif di grup C. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang dan membantu timnas Indonesia mengatasi tekanan dari tim-tim kuat tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kevin Dix bisa menjadi bagian dari sejarah baru timnas Indonesia, membantu skuad Garuda bersaing di level tertinggi dan, siapa tahu, membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mees Hilgers memasuki tahap akhir, resmi menunggu pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Kabar gembira datang dari proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers. Hari ini, Komisi 10 DPR RI telah menggelar rapat final terkait pengesahan naturalisasi bek FC Twente tersebut. Proses yang sudah berjalan panjang akhirnya mencapai puncaknya dengan diketoknya palu tanda persetujuan DPR terhadap naturalisasi Hilgers. Kini, ia tinggal menunggu pengesahan resmi sebagai warga negara Indonesia, WNI, sebelum menjalani sumpah sebagai bagian dari skuad Garuda. Keputusan ini disambut dengan antusiasme oleh PSSI dan para pendukung timnas Indonesia, mengingat Hilgers merupakan pemain yang sangat diharapkan untuk memperkuat lini pertahanan Garuda dalam menghadapi fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu laga penting yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan Hilgers diharapkan bisa bermain setelah seluruh proses resmi rampung. Rapat dengan Komisi 10 DPR RI yang berlangsung hari ini merupakan tahapan terakhir dalam proses panjang yang dilalui oleh Mees Hilgers untuk menjadi WNI. Setelah serangkaian proses administratif dan diskusi dengan pihak terkait, DPR akhirnya memberikan persetujuan resmi yang menandai hilangnya hambatan legal bagi Hilgers untuk menjadi pemain resmi timnas Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers setelah rapat. Alhamdulillah, proses naturalisasi Mees Hilgers telah selesai di tingkat DPR Palu sudah diketok dan kita tinggal menunggu langkah-langkah selanjutnya untuk pengesahan dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Kami semua optimis ini akan selesai dalam waktu dekat sehingga Hilgers bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, ungkapnya. PSSI pun menyambut baik keputusan ini dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mempercepat proses naturalisasi Hilgers. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan rasa syukurnya. Kami sangat berterima kasih kepada Komisi X DPR yang telah mempercepat proses ini. Mees Hilgers kini tinggal menunggu pengesahan resmi, dan setelah itu dia siap disumpah. Ini adalah kabar baik bagi timnas Indonesia menjelang laga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Mees Hilgers kini bersiap menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Proses sumpah ini diperkirakan akan dilakukan sebelum akhir September 2024. Tepat waktu untuk memastikan Hilgers dapat dimainkan dalam laga penting timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI menargetkan agar Hilgers sudah resmi terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia dalam daftar pemain yang akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta laga berikutnya melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers, yang dikenal dengan kemampuan bertahan yang kuat di Liga Belanda bersama FC Twente, diproyeksikan akan menjadi bagian penting dari lini belakang Garuda di turnamen ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menegaskan pentingnya kehadiran Hilgers dalam tim. Kehadiran Mees Hilgers akan sangat berarti bagi timnas. Ia adalah pemain dengan pengalaman dan kualitas yang kami butuhkan, terutama menghadapi lawan-lawan berat seperti Bahrain dan Cina. Kami berharap seluruh proses dapat selesai tepat waktu dan dia bisa memperkuat kami di kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka tergabung di grup C bersama Bahrain, Cina, dan tim kuat lainnya. Laga melawan Bahrain, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2024, menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda.
Bahrain merupakan tim dengan sejarah yang kuat di kancah sepak bola Asia, dan mereka diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Namun, dengan kehadiran Maes Hilgers di lini belakang, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih solid dalam menghalau serangan-serangan lawan. 5 hari setelah laga kontra Bahrain, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Pertandingan ini juga tidak kalah penting, mengingat Cina dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia. Dengan adanya Maes Hilgers, PSSI berharap timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif dalam kedua laga ini. Maes Hilgers sendiri telah lama menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya ini merasa bangga bisa berkesempatan memperkuat skuad Garuda di level internasional. Dalam berbagai kesempatan, Hilgers menyatakan komitmennya untuk membantu timnas Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Saya sangat bangga dan bersyukur proses ini akhirnya mencapai tahap akhir. Ini adalah mimpi saya untuk bisa membela negara asal keluarga saya, Indonesia, dan saya siap memberikan yang terbaik di lapangan. Saya berharap bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, diungkap Hilgers dalam wawancara setelah persetujuan DPR hari ini. Hilgers yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, seperti Eredivisie Belanda, diharapkan dapat membawa pengalaman dan mentalitasnya untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kemampuannya dalam membaca permainan, menghalau serangan, dan kekuatan fisiknya akan menjadi aset berharga bagi Garuda dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Dengan proses naturalisasi yang hampir selesai, seluruh mata kini tertuju pada momen sumpah Maes Hilgers sebagai WNI. PSSI optimistis bahwa semua prosedur akan berjalan lancar dan selesai sebelum akhir bulan, sesuai target yang telah ditetapkan. Para pendukung sepak bola Indonesia juga menyambut kabar ini dengan antusias, mengingat kehadiran Hilgers diyakini akan meningkatkan peluang Indonesia di turnamen internasional mendatang. Banyak yang berharap agar Maes Hilgers dan timnas Indonesia dapat mengukir prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari masyarakat semakin mengalir, terutama di media sosial, di mana banyak yang memberikan semangat dan doa bagi Hilgers dan timnas Garuda untuk sukses di pertandingan-pertandingan penting ke depan. Dengan semakin dekatnya laga kontra Bahrain dan Cina, kehadiran Maes Hilgers akan menjadi salah satu kunci sukses timnas Indonesia dalam menjalani misi besar menuju Piala Dunia 2026. Pascal Struijk segera naturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain bertahan Leeds United, Pascal Struijk, dikabarkan akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belgia yang memiliki darah Indonesia dari ibunya ini menjadi salah satu nama yang diincar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Struijk diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang Indonesia dalam menghadapi laga-laga penting di grup C putaran ketiga, termasuk melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia telah mencatat hasil gemilang di grup C, berhasil menahan imbang dua tim raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, pada laga-laga awal fase grup. Kehadiran Pascal Struijk diharapkan bisa semakin memperkuat skuad asuhan Shin Tae-yong, yang kini menatap peluang besar untuk lolos ke fase berikutnya. PSSI telah memulai proses naturalisasi Pascal Struijk sebagai bagian dari rencana strategis memperkuat skuad timnas Indonesia menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Struijk, yang saat ini bermain untuk Leeds United di Premier League Inggris, dipandang sebagai pemain bertahan yang ideal untuk memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Proses naturalisasi Struijk kini sudah memasuki tahap akhir, dengan tinggal menunggu beberapa formalitas untuk diselesaikan sebelum dia resmi disahkan sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bahwa mereka optimis seluruh proses akan selesai tepat waktu, sehingga Struijk dapat tampil di dua laga penting melawan Bahrain dan Cina. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses naturalisasi Pascal Struijk. Kami sangat berharap dia bisa bergabung dengan tim sebelum pertandingan melawan Bahrain.
Kehadirannya akan memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan di lini pertahanan, ungkap Yunus Nusi dalam konferensi pers di Jakarta. Pascal Struijk sendiri telah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Meskipun lahir dan besar di Belgia serta meniti karir profesional di Inggris, Struijk merasa bangga dengan akar budayanya di Indonesia dan ingin memberikan kontribusi kepada negara leluhurnya melalui sepak bola. Saya sangat bangga bisa berkesempatan membela timnas Indonesia. Ini adalah bagian dari warisan keluarga saya, dan saya sangat senang jika bisa membawa timnas Indonesia ke level tertinggi, terutama di kualifikasi Piala Dunia. Saya siap memberikan yang terbaik untuk tim, ujar Struijk dalam sebuah wawancara. Timnas Indonesia tengah berada di fase penting putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka tergabung dalam grup C bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Indonesia telah menunjukkan performa yang luar biasa sejauh ini, dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua kekuatan sepak bola yang diakui di kawasan Asia. Bahrain merupakan tim yang tangguh dan memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Asia. Namun Indonesia dengan moral yang tinggi setelah dua hasil imbang sebelumnya diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. 5 hari kemudian, Indonesia akan bertolak ke Cina untuk menghadapi salah satu raksasa sepak bola Asia pada 15 Oktober 2024. Dua laga ini akan menjadi penentu perjalanan timnas Indonesia di fase grup, dan kehadiran Pascal Struijk diharapkan bisa memberikan dorongan besar bagi tim. Pelatih Shin Tae-yong menyadari betapa pentingnya kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Struijk dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Pascal Struijk adalah pemain dengan kualitas internasional, dan kami sangat membutuhkan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa. Dengan dia di lini pertahanan, kami yakin bisa lebih kompetitif, terutama menghadapi Bahrain dan Cina yang memiliki serangan kuat, kata Shin Tae-yong. Selain Struijk, timnas Indonesia juga diuntungkan dengan adanya beberapa pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi lainnya yang siap berjuang bersama skuad Garuda. Perpaduan antara pemain lokal berbakat dan naturalisasi dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di panggung internasional. Pascal Struijk dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan yang solid, dengan kekuatan fisik yang mumpuni dan kemampuan membaca permainan yang tajam. Pemain bertinggi 190 cm ini memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum bergabung dengan Leeds United pada 2018. Di Leeds, Struijk telah menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang, tampil dalam banyak pertandingan Premier League dan menghadapi para pemain top dunia. Pengalaman Struijk di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Selain memiliki kemampuan bertahan yang kuat, Struijk juga mampu membantu serangan melalui umpan-umpan panjang yang akurat dan keahliannya dalam duel udara. Karakteristik ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim dengan serangan cepat seperti Bahrain dan Cina. Kecepatan adaptasi Struijk dengan gaya permainan timnas Indonesia juga diharapkan berjalan mulus, mengingat latar belakangnya yang kuat dalam bermain di berbagai posisi bertahan, termasuk sebagai bek tengah dan bek kiri. Fleksibilitas ini memungkinkan pelatih Shin Tae-yong untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan tim di lapangan. Dengan dua pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina yang semakin dekat, harapan tinggi mulai membuncah di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Asia, dan dengan kehadiran pemain-pemain seperti Pascal Struijk, banyak yang percaya bahwa timnas Garuda memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI optimistis bahwa kombinasi antara pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, dan pelatih berpengalaman akan membantu Indonesia meraih hasil terbaik di ajang ini. Yunus Nusi menekankan pentingnya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menyemangati para pemain. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dengan dukungan yang kuat, kami yakin timnas Indonesia bisa mengukir prestasi membanggakan di kualifikasi Piala Dunia ini, ucapnya. Penggemar sepak bola di Indonesia juga tak sabar menantikan aksi Pascal Struijk di lapangan dengan jersey timnas Indonesia. Sosial media dipenuhi dengan antusiasme dan harapan bahwa kehadiran Struijk akan menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat pertahanan timnas yang selama ini sering dianggap sebagai titik lemah.
Proses naturalisasi Pascal Struijk dan pemain-pemain keturunan lainnya adalah bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk membangun timnas Indonesia yang kompetitif di tingkat dunia. Selain fokus pada pembinaan pemain muda lokal, PSSI juga membuka peluang bagi pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia namun tumbuh besar di luar negeri untuk bergabung dan memperkuat tim nasional. Dengan penggabungan kekuatan pemain lokal dan naturalisasi, timnas Indonesia diharapkan dapat terus bersaing di ajang-ajang internasional, termasuk Piala Asia dan Piala Dunia di masa depan. Langkah ini menunjukkan komitmen PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.